Ayat-ayat hadis-hadis itu pelor. Senjata itu qawaid fikhiyah. Orang yang punya skill yang pakai itu usul fikih. Target kena apa enggak itu maqasid syariah. Apa bedanya hadis sama sunnah? Apa bedanya hadis sama sunnah? Ikhwah, hadis itu riwayat per riwayat dibilangnya hadis. Oke? Okay? Hadis diteliti nih, mana yang sahih, mana yang dhaif, dengan syarat-syaratnya tentunya. Iya kan? Syarat-syarat sebuah riwayat diterima atau ditolak. Sebagaimana pernah kita jelaskan, itu selalu sanad-sanad yang harus nyambung. Adalat wa dhabtur ruwat. Para perawinya harus adil, harus dhabat. Adam asyudzuz, adam al-illah. Tiadanya syadz dan tiadanya illah di dalam sanad atau matannya. Ya? Nah, jadi sunnah itu kapan? Apa bedanya hadis dengan sunnah? Hadis per hadis, ini belum jadi sunnah. Jadi sunnah adalah ketika ini jelas sesuatu yang diyakininya demikian dan diamalkannya demikian. Tuh, itu sunnah. Udah matang. Oke? Jadi hadis-hadis dan ayat-ayat nggak bisa jadi sunnah. Hadis per hadis, ayat per ayat. Apakah jadi sunnah langsung? Nggak bisa. Ketika udah matang, difahami dan diamalkannya bentuknya demikian, dan terekam dari zaman ke zaman, oh salaf mengamalkannya demikian, dia jadi sunnah. Misal ayat, Allah berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Pencuri lelaki, pencuri wanita, potonglah tangan mereka. Apakah langsung kita membaca ayat tersebut nih, apakah artinya langsung kita mendapatkan maling, kita bawa, kita iris tangannya rame-rame, langsung begitu kah? Sunnahkah itu, berjalankah itu? Menjadi kebiasaan dan nilai yang berjalankah demikian pada salaf? Tidak kan? Kalaupun ayat. Jadi hadis per hadis, ayat per ayat, belum jadi sunnah. Jadi sunnah ketika sebuah nilai itu matang, udah matang. Oh, kasus pencurian ini dipotong tangannya. Apabila memenuhi nisabnya, tidak berangkat dari keterdesakan, jelas buktinya dan lain-lain, apabila diterapkan dan dihukumi oleh pemerintah yang diakui, yang berlaku, bukan main hakim sendiri udah menjadi sebuah nilai matang demikian, itu berjalan dari zaman ke zaman di jalan, nah itunya baru dapat gak? Jadi hadis per hadis, ayat per ayat, belum jadi sunnah belum tentu. Sunnah adalah ketika jadi sunnah berarti itu nilai yang udah berjalan demikian, diyakini dan dipraktekannya begitu. Jadi untuk menyimpulkan sebuah sunnah kita perlu ayat, kumpulkan dulu ayat-ayat yang setema dan serupa. Temukan, ini ayatnya ke sini, maksudnya ini ke sini, dan kemudian saling melengkapi. Hadis-hadis yang setema, temukan, maksudnya ke sini, kumpulin, baru jadi. Makanya, nggak bisa seorang muslim hanya dengan membaca kitabullah, baca terjemahannya, terus langsung menerapkannya di dalam. Nggak bisa. Kelenger dia. Atau baca hadis, langsung baca Bukhari, dia baca mana terjemahan bacanya. Jadi kan terjemahan kan nggak tahu kalau dia lagi dibelokin. Kalau orang baca terjemahan mah, dia lagi dibelokin juga nggak nyadar itu dia mah. Ya, iya orang dibelokin juga nggak nyadar kalau baca terjemahan doang mah, iya kan? Udah baca hadis, terjemahan, baru baca langsung gebuk di lapangan praktek, terjemahan yang barusan dia baca. Ya, rusak nggak nih agama? Nggak dapet. Ayat-ayat hadis-hadis itu peluru. Atau kau mau bahasakan anak panah lah, terserah. Ini mesti difahaminya. Perlu tools untuk dapetin. Bisakah seseorang memburu hewan buruannya hanya dengan anak panah, disambit gitu anak panah?
Apa pelornya disambitin? Bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Disambit yang petasan banting. Untuk dapat bergerak nih pelor, perlu apa? Tools. Perlu device. Apa ya? Musaddas. Perlu senjata. Senjata ini bisa bergerak sendiri gitu lillahi ta'ala. Perlu apa? Perlu orang yang punya skill menggunakannya. Itu kan? Iya kan? Baru hitung targetnya. Kena apa enggak? Tuh, ayat-ayat hadis-hadis itu pelor. Senjata itu qawaid fikhiyah. Orang yang punya skill yang pakai itu usul fikih. Target kena apa enggak itu maqasid syariah. Ya. Jadi ayat dan hadis nggak bisa langsung jadi sunnah, nggak bisa jadi sebuah nilai yang artinya diamalkan. Untuk sesuatu kita nilai itu sunnah, mesti ada bukti bahwa itu diamalkan. Bisa jadi sebuah amalan, mungkin secara hadis dia lemah, tapi fix ini berjalan amalannya dari zaman ke zaman. Kita bilang itu sunnah. Kita bilang itu sunnah. Karena ada saksi dari para imam di zaman-zaman awal, mereka menemui kaum sebelumnya, berarti salaf, entah tabi'in, oke, mengamalkannya. Contohnya sholat 23 rakaat, tarawih. Itu secara hadis, hadisnya mengkotik, terputus. Karena si tabi'in yang meriwayatkan dari Umar, katanya Umar memerintahkan Ubay bin Ka'am mengimami manusia 23 rakaat, itu nggak ketemu sama Umar, berarti bangsa tabi'in junior. Yang ketemu sahabat kan tabi'in senior. Nggak ketemu sama Umar, berarti ada missing link nggak? Nah missing link ini ittisalus sanad. Nah ada salah satu syarat di antara syarat-syarat diterimanya sebuah riwayat yang hilang di situ. Apa? Nyambung rantainya. Berarti itu hadis lemah? Lemah. Secara hadis lemah. Kalau lemah berarti diamalkan bid'ah gitu. Hadis lemah diamali ya berarti bid'ah. Ya. Jangan sahih aja banyak bener. Garapan yang lemah ngotot. Lemah. Tapi Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, dan para imam-imam salaf berkata, adrakna nas, kami menemui para manusia, yakni kaum senior sebelum mereka nih, mereka melaksanakan itu 23 rakaat. Terutama di Madinahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di tempat kampungnya para sahabat. Nah, praktek ini mengisyaratkan bahwa hakikatnya praktek tersebut itu ada asalnya. Bukan sesuatu yang dikarangkan. Karena akhirnya ulama bilang, kalaupun tuh hadis dhaif, sholat begitu tidak dihukumi bid'ah. Udah betul.